Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku terkasih. Saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Sangat bersyukur boleh bertemu Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian dalam acara Renungan Harian GKI Klasis Purwokerto. Hari ini, Senin 20 Juni 2022, kita diajak merenungkan sebuah tema tentang bermegah di dalam Tuhan dari bacaan surat 1 Korintus 1 ayat 31. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mengawali renungan hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu, bukan karena kebaikanku Tuhan, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, tetapi semua karena anugerah-Mu. Kalau aku boleh dipilih, kalau aku boleh dipanggil Tuhan, melayani Engkau Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Ayo Ibu Bapak, saudaraku terkasih, bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Demikian. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerah-Nya, diberikannya pada kita. Semua anugerah
anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, bila kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Biarlah kami boleh belajar hidup bermegah di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan pertolongan bagi kami untuk sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami siap sedia mengerjakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menaburkan benih firman-Mu ini. Bukakan kepada kami hati yang siap untuk mendalami setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pemberitaan firman-Mu memberkati hidup kami. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik kita renungkan bersama tentang bermegah di dalam Tuhan. Dari surat 1 Korintus 1 ayat 31. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari bersama-sama dengan saya dari rumah ikut membaca mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng begini ya. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, satu pertanyaan menarik. Pernahkah engkau dipuji orang? Atau bagaimana perasaan hatimu, sukakah ketika engkau dipuji orang, dialem oleh orang lain? Ibu bapak, saudaraku terkasih, mungkin ada di antara kita yang punya paras wajahnya cantik atau ganteng. Ya, pasti orang-orang seperti ini akan cukup sering dipuji orang lain ya. Atau mungkin di antara kita ada yang kecerdasannya di atas rata-rata, pintar, nilainya bagus-bagus sejak dulu di sekolah. Pasti juga sering menerima pujian dari orang-orang di sekeliling kita ya. Atau mungkin kita adalah pribadi yang berhati baik, kayak malaikat yang suka menolong orang. Pasti orang baik seperti ini juga kerap kali dipuji oleh lingkungan sekitarnya. Puji Tuhan, bersyukur kalau kita mendapatkan pujian. Tapi hati-hati ya dengan pujian yang diberikan itu. Kenapa kok kita perlu hati-hati Pak Stefanus? Ya, karena pujian itu bisa menjadikan kita lupa diri. Ya, siapa diri kita yang sejujurnya di hadapan Tuhan. Bisa saja dari pujian itu malah berubah, membuat diri kita ini kepingin memegahkan diri sendiri. Nah, ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau hari ini temanya adalah bermegah di dalam Tuhan, ayo
kita menelusuri bagian pertama, apa arti kata megah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, megah itu berarti sangat mengagumkan, gitu ya. Megah itu berarti tampak gagah dan kuat. Megah itu sungguh kelihatan mulia, masyhur dan bangga. Ya, ini arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau bermegah artinya apa? Ya, bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah-megahan. Ya. Nah, bermegah itu dapat kita maknai membuat diri sendiri menjadi begitu mengagumkan, tampak gagah kuat, tampak mulia, tampak termasyur atau membanggakan hati, gitu ya. Namun bermegah dapat juga dimaknai membanggakan diri sendiri. Akhirnya memiliki sikap tinggi hati ataupun sombong. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik untuk kita renungkan bahwa ternyata pujian dan penghormatan yang kita terima pada saat diri kita berhasil, pada saat diri kita sukses, ketika kita memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, itu berpotensi dapat membuat kita ini lupa diri. Nah, lalu kita menerima semuanya pujian tadi itu dengan anggapan bahwa semua ini yang sudah aku capai adalah bukti kehebatan diriku yang memang selayaknya dan sepantasnya diapresiasi oleh orang-orang lain. Ibu bapak, saudaraku terkasih, di saat-saat seperti itulah kita merasa pantas untuk membanggakan prestasi diri sendiri. Namun, tahukah kita bahwa kita sedang membanggakan sesuatu yang salah? Sehingga hidup kita bisa saja akhirnya terjerumus ke dalam berbagai-bagai dosa. Mengapa begitu? Ibu bapak, saudaraku terkasih, bukankah di sekeliling kita ini ada orang yang suka membanggakan diri dan senang menonjolkan kepandaiannya, menunjukkan kehebatan gelarnya, menunjukkan seberapa banyak harta kekayaan aset yang dia miliki, menunjukkan kedudukan di tengah masyarakat, tentang pangkat jabatan yang bisa membuat seseorang cenderung tinggi hati. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sifat semacam ini akan cenderung menganggap diriku lebih baik dan lebih hebat dibanding dengan orang lain. Atau diriku ini lebih kaya dan lebih berkuasa dibanding orang-orang di sekitarku. Karena itulah orang-orang macam begini nih sering minta dipuji, sering kepingin lebih dihormati dibanding orang lain. Nah, mungkin ada juga beberapa orang yang selalu haus mendambakan pujian, selalu haus mendapatkan kehormatan dan kekuasaan, dan itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, bahkan kapanpun. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bukankah semestinya kita perlu memahami bahwa semua yang kita miliki, apa yang telah mampu kita raih, kita gapai, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga sikap bermegah yang harus kita lakukan adalah bermegah di dalam nama Tuhan yang kudus. Kita perlu selalu menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup ini, kita bukanlah siapa-siapa dan kita pun tidak akan menjadi siapa-siapa. Kalau kita telah diangkat dari kubangan dosa
dan hidup kita telah dibebaskan dari jerat iblis. Kita ditebus dan diberikan berkat melimpah. Sungguh Tuhanlah yang membentuk talenta dan kemampuan diri kita sedemikian rupa. Tuhan yang melancarkan usaha dan pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah lupa menghadiri kita dengan kejutan-kejutan kecil yang membuat kita hebat dan mengangkat diri kita lebih tinggi. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, jadi bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala karya perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita ini. Pada saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa hidupku mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup ini. Sikap dan perbuatanku harus mencerminkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Pujian yang aku terima bukan untuk memegahkan diri, namun biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimegahkan. Saudaraku, bukankah kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan kepada Allah? Karena dialah yang paling pantas menerima semua itu. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kita bisa ada sampai pada hari ini dengan banyak pencapaian berharga. Sehingga sangat layak untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, ayo kita dengar apa kata firman Tuhan buat pegangan hidup kita hari ini. Bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31. Kita baca bareng-bareng begini. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, ayat ini mau mengingatkan saudara dan saya agar kita senantiasa berhati-hati terhadap pujian, terhadap kebanggaan pada diri sendiri, sekaligus mengingatkan kita di balik kemegahan dan kebanggaan kita, sebetulnya Allah lah yang berkarya di dalam hidup kita. Karena itu satu-satunya alasan kita bermegah adalah bermegah pada karya Allah dan siap memuji setiap karya Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Maukah saudaraku kita hidup seperti ini? Ayo kita tanggapi lewat lagu yang tadi kita nyanyikan di awal renungan ini. Kita nyanyikan kembali dengan penuh syukur. Saudaraku, benar. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kehebatan diriku. Semua karena pertolongan-Mu, hidupku boleh melayani Tuhan. Hidupku boleh terus menjadi saksi kemurahan-Mu. Ayo saudaraku, kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kita sama-sama katakan demikian. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku,
dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Amin. Mari saudaraku, kita tutup renungan hari ini dengan kita berdoa bersama. Kita minta berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau panggil kami untuk memegahkan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pencapaian dalam hidup yang boleh Tuhan beri kepada kami. Semua bukan karena hebat dan gagah kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajari kami terus bersyukur dan menunjukkan kepada siapapun kami punya Allah yang luar biasa baiknya. Saat ini kami ingin mendoakan secara khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang terus berjuang untuk menghadapi tiap-tiap pergumulan hidupnya. Tuhan, Engkau beri pertolongan. Mari Tuhan,
Engkau yang akan menyertai setiap perjuangan anak-anak-Mu. Jangan biarkan anak-anak-Mu menjadi lemah. Jangan biarkan setiap anak-Mu menjadi putus asa. Namun biarlah kami boleh sungguh-sungguh melihat cara Tuhan membuka jalan, membawa kami kepada keberhasilan, membawa kepada kami pertolongan-pertolongan yang tepat pada waktunya. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia menjalani hari ini dengan firman-Mu. Kami siap sedia mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Hamba mendoakan setiap peserta yang mengikuti siaran online ini, dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan meneguhkan perjuangan iman setiap anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sedia memasuki hari yang indah bersama dengan Tuhan. Siap sedia mengerjakan firman-Mu menjadi perbuatan yang nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sampai di sini kebersamaan kita hari ini. Salam sehat. Tuhan pertemukan kita kembali dalam kebersamaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.